Kekerasan seksual terhadap wanita adalah salah satu isu yang mendalam yang merusak hak asasi manusia, martabat, dan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia. Sebagai salah satu bentuk nyata ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual mempengaruhi berbagai aspek kehidupan perempuan, mulai dari aspek fisik hingga psikologis. Kekerasan seksual terhadap wanita adalah isu yang mempengaruhi jutaan perempuan di seluruh dunia. Banyak sekali korban kekerasan maupun pelecehan seksual yang lebih memilih untuk menutup rapat mulutnya demi menyembunyikan kebenaran karena ancaman yang didapatkan dari pelakunya. Mereka yang menjadi korban selalu berusaha terlihat baik-baik saja di hadapan dunia, walau sebenarnya di dalam hati mereka selalu menangis, merasa gagal, merasa tidak suci, bahkan tidak pantas untuk dicintai oleh siapapun. Begitu banyak luka yang terpendam, terbungkam, dan terkubur di lubuk hati para korban yang tidak pernah bisa mereka ungkapkan. Mereka, para pelaku pelecehan seksual, takut akan ancaman para pelaku dan juga stigma buruk terhadap masyarakat. Mengatasi dampak, penyebab, dan upaya untuk mengatasi kekerasan seksual adalah salah satu langkah pertama untuk mengatasi kekerasan seksual. Kita dapat bersama-sama melawan kekerasan seksual dan menciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua perempuan. Kasus kekerasan seksual di Indonesia adalah masalah serius yang banyak memakan korban wanita. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus pemerkosaan yang dialami seorang mahasiswi hingga berujung bunuh diri. Pada tahun 2021, terjadi sebuah kasus seorang wanita bernama Novia Widiasari yang melakukan bunuh diri di samping makam ayahnya. Tersiar kabar bahwa ia mengalami pemerkosaan oleh seorang oknum kepolisian berinisial R. Konon, R ini adalah sosok laki-laki yang dipercayai ayahnya Novia untuk menjaga putri kesayangannya. Ironisnya, sang laki-laki kepercayaan inilah yang menjadi penyebab dari bunuh diri putri kesayangannya tersebut. Kisah ini dimulai pada suatu hari, ia dibawa oleh R ke penginapan dan diberi obat tidur, serta dipaksa untuk meminum obat tersebut. Ternyata, R melakukan pemerkosaan terhadap Novia hingga menyebabkan Novia hamil. Kemudian, dalam kandungan yang masih beberapa minggu, R membujuk bahkan memaksa Novia untuk menggugurkan kandungannya. Akhirnya Novia pun setuju untuk menggugurkan kandungannya agar bisa tetap bersama R dan berharap kelak R akan menikahinya. Alih-alih dinikahi, Novia kembali diperkosa hingga hamil lagi dan dipaksa untuk menggugurkan kandungan untuk yang kedua kalinya. Tetapi Novia menolak permintaan tersebut, lalu dibawalah Novia ke rumah keluarga R dan dijanjikan bahwa R akan tetap menikahi Novia, namun dia harus bersedia menggugurkan kandungan untuk yang kedua kalinya demi menjaga nama baik R dan keluarga. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Novia merasa ada yang berubah dari R. R kian lama kian menjauh darinya hingga ia merasa dibuang. Takut ditinggalkan oleh R, Novia pun menagih janji dan meminta pertanggungjawaban kepada ibu dari R. Namun, jawaban beliau malah semakin menyudutkan Novia, seolah semua ini adalah kesalahan darinya. Maka, apa kira-kira yang dapat kita lakukan untuk setidaknya mencegah atau mengurangi angka kekerasan seksual di Indonesia? Beberapa upaya untuk mengatasi kekerasan seksual dalam masyarakat dengan kampanye dan penyeluruhan dalam pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan seksual dan keberanian untuk melawan. Bensinnya berapa? Habis berapa bensinnya? Lu pernah nggak makan monyet masalahnya? Makan. Ini mau kemana? Kita makan dulu aja gak sih? Boleh juga boleh. Lalu yang kedua adalah meningkatkan pelayanan pelaporan atas kekerasan seksual dengan mendorong korban untuk melaporkan kekerasan seksual dan meningkatkan kemudahan akses mereka ke lembaga yang dapat memberikan dukungan dan bantuan, serta memberi jaminan keamanan dan privasi terhadap korban. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan performa keketatan penegakan hukum yang lebih efektif dalam membuat jerat para pelaku, seperti pencopotan jabatan atau dikeluarkan dari pekerjaan dan mendapat rekam digital yang buruk sehingga menyulitkan pelaku dalam melakukan beberapa hal ke depannya.
yang keempat adalah memberikan dukungan psikologis dan medis terhadap korban. Lalu yang terakhir yang tak kalah penting adalah dukungan dari masyarakat dan orang terdekat korban yang selalu merangkul dan meyakinkan bahwa dirinya berharga dan pantas dicintai. Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah penting yang masih berkaitan dengan kesetaraan gender. Hal ini karena ketidaksetaraan gender menciptakan lingkungan di mana perempuan ini masih dianggap lemah, juga lebih rentan terhadap kekerasan. Selain itu, kasus itu juga masih belum mendapatkan keadilan yang tegak. Oleh karena itu, penting untuk kita untuk menyuarakan dengan lantang mengenai kesetaraan gender. Bagaimana caranya? Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender, menghapus bias dan diskriminasi gender, serta memberikan akses yang setara bagi peluang dan sumber daya manusia. Selain itu, kita dapat membuat masyarakat untuk bergerak lebih maju menjadi masyarakat yang adil, tanpa harus takut memandang jenis kelamin dan tanpa harus takut hidup dalam kekerasan seksual. Kesetaraan gender adalah kunci untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual dan menciptakan dunia yang lebih aman dan setara bagi kita semua.